قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang bahaya daripada al-kibru wal mutakabbiru, sombong dan kesombongan. Karena penyakit sombong ini terkadang sadar ataupun tidak, itu sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Anehnya karena tidak paham, terkadang perkara-perkara yang kita lakukan yang kita anggap bukan kesombongan itu pula merupakan kesombongan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa saat kiamat dibangkitkan, maka seluruh makhluk akan binasa. Baik langitnya, buminya atau alam semestanya, maka akan dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh makhluk yang berakal atau yang tidak berakal yang Allah ciptakan, semua akan dihancurkannya. Apakah itu malaikat, apakah itu jin, bahkan seluruh manusia. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kesombongannya dan mengatakan, Anal malik, aina mulukud dunya. Saya adalah raja, di mana raja-raja dunia itu. Ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong itu. Karena tidak ada yang bicara, karena memang tidak ada makhluk satupun, karena sudah dibinasakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri ketika Allah mengatakan, limanil mulkul yaum, untuk siapa kekuasaan hari ini? Maka Allah mengatakan, lillahil wahidil qahar, untuk zat yang maha satu lagi maha perkasa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu bahwa sombong itu adalah satu di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai berfirman dalam hadis qudsi bahwa al-kibriya'u ridai, sombong itu adalah jubahku, kata Allah. Wal azamatu izari, dan keagungan itu adalah pakaianku. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka siapapun yang mencabut salah satu dari keduanya dariku, kata Allah, adkhaltuhu jahannam, kumasukkan ia ke dalam jahannam. Berarti kita tahu bahwa yang berhak sombong itu adalah Allah. Kita tidak berhak untuk sombong. Justru harusnya ketika kita memaknai atau memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-mutakabbir, bahwa satu-satunya zat yang boleh sombong adalah Allah, maka kita harus berakhlak kebalikannya. Karena kita selaku makhluk, maka kita harus mutawadhi, menjadi makhluk yang rendah diri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Muslim dan juga Bukhari dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ihtajatin naru wal jannatu
Satu hari sorga dan neraka pernah berdebat. Faqalat hadhihi yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun. Maka yang pertama bicara adalah neraka. Kata neraka, aku disiapkan untuk orang-orang yang sombong lagi angku. Wa qalat, kemudian berkata sorga, hadhihi yadkhuluni ad-du'afa wal masakin. Kata sorga, akan dimasukkan ke dalamku orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, li hadhihi anta adzabi u'adzibu bika ma asha. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada neraka, engkau adalah azabku. Barangkali Allah mengatakan, aku akan mengazab denganmu siapapun yang aku kehendaki untuk diazab. Lalu Allah juga mengatakan kepada sorga, usibu bika wa qala li hadhihi anta rahmati arhamu bika man asha wa li kulli wahidi minkuma mil'uha. Kemudian Allah mengatakan kepada sorga, engkau adalah rahmatku yang akan aku sayangi denganmu sesiapa saja orang yang ku kehendaki, dan tiap-tiap dari kalian berdua aku akan penuhi dengan penghuni keduanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana secara terang-terangan neraka mengatakan, yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun, akan memenuhi aku, kata neraka, orang-orang yang sombong lagi angkuh. Dari sini kita tahu bahwa kesombongan dan keangkuhan itu terancam dengan neraka. Dan kita tahu bahwa makhluk yang pertama kali sombong siapa? Iblis. Maka siapapun yang sombong setelah iblis, maka pasti ada kaitannya dengan iblis. Siapapun yang sombong dan angkuh setelah iblis, maka pasti ada kaitan dengan iblis, karena dia yang memberikan contoh pertama kali kesombongan. Saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada iblis dan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka malaikat semua sujud, kecuali iblis, kata Allah, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia pun enggan sujud, dia pun sombong dan termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang kafir. Dari sini kita tahu bahwa yang pertama kali penyakit yang muncul di langit adalah al-kibru, kesombongan. Di mana kesombongan ini muncul karena penyakit yang disebut dengan hasad. Kan awalnya iblis itu hasad tuh sama Adam. Dari hasad inilah muncul kesombongan. Maka hati-hati, siapapun yang hasad pasti dia sombong. Karena awal sombong itu dimulai dari hasad. Hasadnya iblis kepada Adam sehingga dia menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan bentangkan tentang masalah sombong ini. Apa sih sombong itu secara istilah? Dijelaskan oleh para ulama, jadi sombong itu adalah istidhamul insani nafsahu, di mana manusia merasa dirinya lebih besar dibandingkan orang lain. Wa istihsanu ma fihi minal fadaili, dan menganggap dia lebih hebat karena banyak keutamaan yang dimiliki dia dibandingkan orang lain. Wal istihanatu bin nas, kemudian merendahkan orang lain.
wa istisgharuhum, mengecilkan orang lain, wa tarafu ala man yajibu at-tawadhu'u lahu, dan mengangkat dirinya kepada orang yang kepada zat yang wajib harusnya kita merendahkan diri. Itulah makna daripada al-kibru, kesombongan. Jadi sombong itu merasa besar dirinya, orang lain itu kecil bagi dia. Merasa kebaikannya jauh lebih banyak, orang lain itu sedikit kebaikannya dibandingkan dirinya. Dari situ mulai dia merendahkan orang. Dari situ dia mulai mengecilkan orang. Akhirnya sampai kepada at-tarafu. Dia merasa tinggi di hadapan zat yang harusnya dia tawadhu, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sombong. Ya. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang makan di hadapan Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dia mengatakan, mastata'tu, aku tidak bisa. Lah, belum dicoba sudah bilang tidak bisa. Harusnya dia coba dulu. Kalau memang tidak bisa makan dengan tangan kanan, barulah dengan tangan kiri. Artinya dia sudah berusaha tapi tak kunjung bisa. Tapi justru orang ini mengatakan di hadapan Rasul, mastata'tu, aku tidak bisa. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, idzan mastata'ta abada. Kalau begitu engkau tidak sanggup mengangkat tanganmu selamanya. Sejak itu setruk kedua tangannya tidak bisa diangkat. Allah kirim adab secara kes. Kemudian Rasul mengatakan, tidaklah dia mengucapkan seperti itu melainkan karena kesombongan, hendak menentang perintah Rasulnya yang harusnya dia rendah diri di hadapan Rasulnya, malah dia menyombongkan dirinya. Itu akibat kesombongan, akhirnya mengangkat dirinya di hadapan yang harusnya dia merendahkan diri. Ya. Atau contoh yang lain, di zaman Nabi SAW ada para sahabat berkumpul, kemudian menceritakan tentang seseorang yang dikenal ahli ibadahnya, dikenal sujudnya, dikenal rukunya, dikenal baca Qur'annya, dikenal puasanya, dikenal zikirnya, macam-macam ibadah ada pada dia. Dan itu membuat iri sahabat yang lainnya sehingga menjadi bahan pembicaraan. Sampailah berita itu kepada Nabi. Maka Nabi SAW akhirnya berkumpul dengan sahabat-sahabat yang memuji orang yang menurut mereka itu paling ahli ibadah. Sampai satu hari orang yang dibicarakan itu muncul di masjid. Maka Nabi SAW memperhatikan wajah orang yang dipuji-puji oleh para sahabat karena ibadahnya. Tapi Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, sungguh di wajah orang yang kalian puji itu penuh dengan sentuhan-sentuhan setan. Sahabat yang lain heran, kenapa Rasul bisa bicara seperti itu? Padahal dia orang yang paling hebat salatnya di antara kami, orang yang paling hebat puasanya di antara kami, orang yang paling hebat baca Qur'annya di antara kami. Kenapa Rasul mengatakan di wajahnya penuh dengan sentuhan setan? Maka kemudian Nabi ingin membuktikan kata-katanya. Ketika orang yang dipuji-puji ini hadir di majelis Nabi SAW, maka Rasul bertanya dengan jujur kepada orang itu dan mengatakan, wahai fulan, jawablah dengan jujur. Maka si fulan mengatakan, tentu wahai Rasul, apa pertanyaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, ya fulan, apakah kalau engkau pulang ke kaummu, pulang ke kabilahmu, pulang ke masyarakatmu, dalam hatimu terdapat perasaan bahwa engkau jauh lebih hebat dibandingkan kabilahmu, lebih pandai dibandingkan kabilahmu, lebih menonjol dibandingkan kabilahmu, maka orang ini mengatakan, iya wahai Rasul. Kata Rasul, itulah aku lihat di wajahmu penuh dengan sentuhan setan. Kenapa? Karena muncul kesombongan di situ. Sombong, dia kan tidak ngomong saya lebih hebat, cuman dalam hatinya merasa dia lebih hebat. Kalau dalam hatinya menyembunyikan perasaan itu sudah dianggap kesombongan, sehingga Rasul katakan penuh dengan sentuhan setan, macam mana pula dengan orang yang berbicara langsung bahwa dia lebih hebat dibandingkan orang lain dan merendahkan, ini tentu lebih sombong lagi.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun sombong sendiri ada macamnya. Pertama, sombong 'ala Allah azza wajal, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya lebih kaya, tidak berhajat lagi kepada Allah, maka ini sombong di hadapan Allah. Seperti orang-orang yang tidak mau berdoa karena merasa kaya, merasa cukup tanpa Allah. Maka orang yang seperti ini Allah firmankan dalam surah Ghafir ayat 60, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepada aku, kata Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan Allah hinakan di dalamnya. Jadi orang yang sombong kepada Allah adalah orang yang diperintah dia tidak mau melakukan, orang yang dilarang tidak mau berhenti, orang yang diberikan kenikmatan tidak mau menikmati, dan orang yang diberitahu ini haram malah kemudian dijalani. Maka itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk dengan syariatnya. Kemudian yang kedua, sombong kepada Rasul. Sombong kepada Nabi SAW adalah adamul inqiyad, tidak mau tunduk dengan perintah larangan yang berasal dari Nabi SAW, seperti yang terjadi kepada kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu kan. Ketika Nabi SAW datang dengan membawa syariat Allah kemudian disampaikan kepada mereka, mereka pun sombong, menolak ajaran Rasul, bahkan berani memusuhi Rasul SAW. Maka siapapun yang tidak tunduk dengan syariat, bahkan justru mencari syariat selain daripada syariat Rasul, maka itulah kesombongan yang sesungguhnya. Seperti tadi hadis tentang masalah perintah makan tadi. Hadis masalah perintah makan ketika Nabi SAW memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan, malah makan dengan tangan kiri. Kemudian dia menolak karena kesombongan. Kemudian yang ketiga, inilah yang harus dicermati, sombong alal ibad, sombong di antara manusia sesama. Ini yang harus dicermati. Jangan-jangan kita salah satu dari yang disebutkan para ulama ini. Pertama, orang sombong kepada diri sendiri dan kepada orang itu, pertama adalah ketika orang itu suka memuji diri. Jadi kalau ngobrol itu, dia hanya memuji dia saja, seolah-olah orang lain itu tidak berhak mendapatkan pujian. Kan ada orang-orang yang seperti itu, kalau ngobrol itu hanya menceritakan dia saja. Saya ini dulu pernah begini, membantu ini, membangun itu, membangun masjid, menolong orang, menolong fakir miskin, dan begitu seterusnya. Hanya menceritakan diri sendiri itu. Memang dia tidak merendahkan secara lisannya orang lain, tetapi di situ ada lawazimul qaul namanya. Seolah-olah kalau dia mau mengatakan, seolah-olah dialah yang paling baik, orang lain itu tidak seperti dia, gitu kan. Nah, itu udah sombong namanya. Itu kesombongan. Ketika nampak ada orang kalau ngobrol di sekitar kita itu kok asik membicarakan dia saja, nah itu hati-hati, berarti orang ini ada benih-benih kesombongan. Ataupun umpamanya ada dua undangan, yang satu undangan orang kaya, yang satu undangan orang miskin. Kalau datang ke undangan orang kaya itu belum jamnya saja sudah datang tuh, takut kehabisan mungkin ya. Tapi kalau yang datang orang miskin, dia kebayang tuh, paling tempe tahu bakwan. Nanti sajalah kan itu. Telat-telat pun tidak apa-apa, itu juga makanannya katanya. Sudah ketaksir sama saya makanannya apa tuh. Lah ketika kemudian orang yang seperti ini memilah-milah undangan, Nabi itu siapapun yang mengundang dia pasti datang, kalau memang tidak ada yang menghalangi atau tidak ada uzur.
Maka kalau seseorang hanya memilah-milih ini undangan orang kaya, ini undangan orang yang mungkin memiliki kedudukan di masyarakat, kita lebih datang, mungkin juga pakaiannya juga berbeda tuh. Kalau undang orang kaya, pakaian yang paling bagus dia pakai, tas yang paling branded dia pakai, sendal-sendalnya juga dilihat. Tapi kalau orang miskin, biaran sajalah, bisa nanti sambil jalan ke sana mampir sebentar. Lah ini kesombongan. Padahal kita tahu bahwa walimah yang dihadiri hanya orang-orang kaya itu adalah seburuk-buruk walimah. Kalau Anda melakukan acara walimatul arus, pernikahan, ya mungkin anak kita atau saudara kita atau mungkin kerabat kita, yang banyak hadir itu orang-orang kaya dan tidak ada orang miskinnya, maka itu alamat bahwa makanan yang dimakan itu seburuk-buruk makanan. Ya. Jadi makanan yang dimakan adalah seburuk-buruk makanan. Ini contoh yang kedua. Ya. Ataupun contoh yang ketiga, seseorang berpaling ketika ada saudaranya mengucapkan salam. Jadi ada saudaranya mengucapkan salam, Assalamualaikum. Akhirnya dia tidak mau menjawab salam, atau menjawab salam dengan memalingkan kepala, memalingkan wajah. Maka Quran menganggap ini sebuah kesombongan, karena Allah mengatakan wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Siapapun yang salam kepada kita, apakah yang salam itu orang miskin, orang kaya, rakyat atau pejabat, siapapun selama dia muslim mengucapkan salam, maka kita wajib untuk menjawab salam dan jangan memalingkan pipi ke arah lain. Ini kadang-kadang ada orang yang menjawab salam itu, entah wajahnya kemana, orang yang mengucapkan salam di mana, kadang-kadang kita tidak tahu. Karena ada kesombongan tadi. Ataupun bicara, ya berbicara dengan orang gitu kan. Kadang-kadang ada sebagian kita tanpa sadar ada kesombongan di situ. Karena lawan bicara itu mungkin pembantunya, ya mungkin orang-orang yang jauh lebih rendah dibandingkan dirinya. Kadang-kadang tidak menghadap badan tuh. Badan kemana, mulut kemana, orangnya di mana, tidak tahu. Ini kesombongan. Semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bedakan itu hanya takwa saja. Kenapa dibeda-bedakan? Ya. Ini juga salah satunya. Kemudian juga tidak menghormati dalam majelis. Ada orang yang tidak menghormati dalam majelis. Entah majelis itu seperti sekarang ini ada kajian gitu kan, atau majelis-majelis apa kan begitu, rapat atau apa. Kadang-kadang ada orang yang suka-suka keluar masuk. Tak apa maksudnya tuh? Tantar kamar mandi, tantar ambil handphone keluar, tantar apa? Pokoknya seolah-olah dia tidak menghargai orang yang sedang bicara tuh. Kan ada orang yang kayak gitu itu. Entah kenapa, kecuali kalau dia beser, suka kencing, bolak-balik kamar mandi, wajar lah kan. Ya dia memang ada penyakit, gimana pula kan begitu. Tapi ada orang-orang itu terkadang dia tidak menghargai majelis. Ya, masuk, nanti keluar, nanti ambil apa lagi, keluar lagi, masuk. Seolah-olah lisannya mengatakan, ini majelis aku paham dengan majelis ini. Paling yang dibicarakan orang itu juga. Sebelum dia bicara, aku udah paham apa yang dibicarakan dia. Nah, ini kan kesombongan. Ya. Tanpa sadar kita ini jatuh kepada kesombongan seperti ini. Ya. Ataupun ini juga termasuk kesombongan, banyak membicarakan soal nasab. Persis seperti orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu mereka sombong dengan nasab. Sampai ada seseorang mengatakan dengan kawannya, kamu tahu siapa saya? Katanya. Ini bahasa kalau sudah ngomong kamu tahu siapa saya, ini muqaddimah sudah sombong tuh. Hati-hati bu, kalau sudah ngomong kamu tahu siapa saya, ini hati-hati, kalimat ini sudah menjurus kepada kesombongan. Karena di zaman Rasul ada seorang sahabat mengatakan seperti itu, kamu tahu siapa saya katanya. Kemudian dia mengatakan saya fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn fulan, disebutkan nasab kakek buyutnya. Padahal kakek buyutnya ya ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang baik, ada yang jahat, pokoknya disebutkan semuanya. Ya.
kemudian dia mengenyek ataupun merendahkan kawan bicaranya dan mengatakan amma anta fala ummalaka, adapun kamu ku yakin kau tidak sebaik nasabku. Inilah hakikat kibar, kesombongan. Dia bangga dengan nasabnya, ya. Makanya di zaman seorang ulama, Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, pernah menegur Muhallib ibn Sufrah. Jadi Muhallib ibn Sufrah itu gubernur Basrah, merangkap sebagai jenderal perang. Jadi saat dia hendak menggerakkan pasukannya, dia berjalan dengan membusungkan dada persis di hadapan Malik ibn Dinar, seorang alim di zaman itu. Jadi Malik ibn Dinar ini mengatakan kepada Muhallib ibn Sufrah ini, wahai fulan, janganlah berjalan seperti itu, maksudnya membusungkan dada, karena jalan seperti itu adalah jalan penduduk neraka. Ya. Tiba-tiba tidak terima nih Muhallib ibn Sufrah ini, karena dia merasa gubernur, dia juga jenderal perang. Dia langsung melirik orang yang menegurnya, Malik ibn Dinar, dan mengatakan, ala ta'rifuni, kau ngomong gitu, kau nggak tahu siapa saya? Nah, ini mulai di sini, ya. Kau nggak tahu siapa saya ya, katanya. Ngomong kok sembarangan, katanya. Tapi Malik ibn Dinar karena dia seorang alim, dia tenang saja bicara. Dia mengatakan, bal a'rifuka haqqal ma'rifah, bahkan aku tahu siapa kamu, katanya. Aku tahu loh siapa kamu, katanya. Jadi Muhallib ibn Sufrah ini mengatakan, baik kalau engkau tahu siapa aku, kira-kira siapa aku, katanya. Ya. Dikiranya dia mengatakan, oh engkau itu gubernur, engkau itu jenderal. Dikiranya itu yang mau dibicarakan. Tapi Malik ibn Dinar mengatakan, berbeda dari apa yang dipikirkan Muhallib ibn Sufrah ini. Dia mengatakan, bahkan aku tahu siapa dirimu daripada dirimu sendiri, katanya. Kemudian Malik ibn Dinar mengatakan, engkau ini manusia yang keluar 2 kali dari 2 jalur yang najis. Langsung begitu dia. Kamu itu manusia yang keluar 2 kali dari jalur dan tempat najis. Pertama dari sperma bapakmu, ya, masuk ke kemaluan ibumu, keluar dari tempat najis. Kemudian saat engkau lahir, engkau keluar juga dari kemaluan ibumu, dari tempat najis juga. Artinya engkau manusia yang keluar dari 2 lubang tempat najis, katanya. Dan sekarang perutmu itu penuh dengan najis tuh. Perut kita ini kan penuh dengan najis, ya. Dan kalau engkau mati, engkau jadi bangkai, tidak ada manusia yang akan mengurusmu, katanya. Subhanallah. Kira-kira berani nggak kita ngomong gitu sama gubernur atau sama wali kota gitu kan? Saya yakin nggak berani lah. Tapi lihat bagaimana Malik ibn Dinar ini menjelaskan tentang hakikat kesombongan. Jangan pernah sombong. Coba lihat dan mengaca dari mana kita diciptakan, gitu maksudnya. Kita ini diciptakan dari setetes mani. Keluar dari tempat najis, kemudian dikeluarkan lagi dari tempat najis yang lainnya. Kemudian setelah kita keluar, dipenuhi perut kita dengan najis. Dan kalau mati tidak diurus orang, 2-3 hari menjadi bangkai bau. Tidak ada orang yang dekat dengan kita juga kok. Lah dari situlah pentingnya kita merenungkan bahwa sombong itu sifat tercela dalam agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga merendahkan orang lain ataupun menolak kebenaran. Dahulu Nabi SAW ketika menceritakan tentang wasiat Nuh kepada putranya, salah satu wasiat Nuh kepada putranya adalah wa anhaka an isnataini anisyirki wa anil kibri. Kularang kepadamu hai putraku, kata Nuh, jangan jatuh kepada kesyirikan dan jangan jatuh kepada kesombongan. Sahabat ketika mendengar wasiat Nuh yang dibacakan Rasul, bahwa Nuh melarang kepada putranya jangan syirik dan jangan sombong, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amma syirku fa'alimna, adapun kesyirikan kami sudah tahu. Wa mal kibru, lalu apa itu sombong? Apakah Rasul kalau seandainya nih saya punya sandal yang cantik, yang bagus, yang bermerek, kemudian saya pakai, itu bagian daripada kesombongan? Kata Rasul, la, tidak, karena sombong itu bukan di sandal.
Apakah kalau seandainya saya membeli baju yang sangat mahal, yang sangat bagus, yang sangat indah saya pakai, itu bagian daripada kesombongan? Kata Rasulullah, bukan, karena sombong tidak ada di pakaian. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasul, kalau bagaimana kalau saya membeli kendaraan yang mewah, harganya mahal, yang indah, kemudian saya pakai, apakah itu bagian daripada kesombongan? La, bukan, karena sombong itu bukan di kendaraan. Lalu apa itu sombong, wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan sombong itu adalah batrul haq wa ghamdun nas. Ketika seseorang menolak kebenaran, ataupun ketika seseorang merendahkan orang lain, barulah di situ letak kesombongannya. Terkadang kita ini, contoh umpamanya, kita karena sudah merasa hijrah, sudah lama ya, mama ini sudah merasa hijrahnya lama. Ya, kalau di pengajian itu seniornya lah kan itu. Ya, karena mungkin sudah pakai hijab, sudah resmi lah hijabnya, pakai niqab dan macam-macam, atributnya sudah lengkap lah. Ya. Datang pula orang-orang junior yang mungkin ya baru ngaji gitu ya. Boleh jadi mungkin junior ini ingin menasihati. Mungkin ada perkara-perkara yang kurang serak bagi dia. Terkadang nih, orang yang merasa sudah lama hijrahnya itu malas untuk menerima nasihat. Bahkan cenderung mengatakan apa? Ah, kamu itu baru ngaji saja sudah nasihati saya. Saya sudah 10 tahun. Nah, ini sombong ini. Ya. Lah ini kata-kata ini sadar ataupun tidak ini sombong. Gak usah ngajari saya lah, saya sudah ngaji lama katanya. Kan sombong orang kayak gini. Ya. Kalau memang itu benar, kenapa tidak diiyahkan? Berterima kasihlah kalau tidak ada orang menasih kita. Kita tidak tahu salah kita di mana, itu masalahnya. Tapi ada orang yang sombong kayak gitu, merasa senioritas tadi itu. Merasa yang nasihatinya ya junior baru ngaji. Ah, siapa kamu? Anak kemarin sore aja udah ngomong katanya. Harusnya kita perhatikan pembicaraannya baik atau tidak kan begitu. Lah itu namanya menolak kebenaran. Nah, itu hati-hati, itu bagian daripada kesombongan. Ataupun ghamdun nas, meremehkan orang lain. Dan ini yang paling banyak di masyarakat itu, meremehkan orang lain. Dan tentu meremehkan orang lain tadi diakibatkan karena ada dua unsur, ada kedengkian dan ada hasad biasanya. Orang yang suka meremehkan orang itu karena ada hasad di hatinya. Karena ada hasad, ada dengki, akhirnya merendahkan orang, menjelek-jelekan orang, memburuk-burukan orang karena hasadnya. Dan ini paling banyak sekali dalam muamalah kehidupan kita yang seperti ini. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah contoh-contoh sombong yang berkaitan dengan hamba-hamba, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa kesombongan ini ada sebabnya. Kenapa orang itu bisa sombong itu? Kenapa? Kok bisa sombong itu? Pertama, al-jahlu billahi, karena kejahilan kepada Allah. Dia jahil kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan kesombongan. Allah itu ala kulli syai'in qadir, dia mampu melakukan apapun. Dia jahil dengan Allah, jahil dengan ukubah, dengan ancaman-ancaman Allah, dengan azab-azab Allah yang akan ditimpakan kepada orang yang sombong. Ketika ini yang terjadi, makanya dia akan terus sombong. Tapi orang yang tahu Allah, bagaimana azabnya, bagaimana ngerinya, bagaimana nerakanya, bagaimana ancamannya, kalau saya sombong nanti pada hari kiamat, kata Rasul, akan dibentuk seperti semut yang berseok-seok di depan kaki-kaki raksasa. Karena Rasul yang mengatakan, yuhsyarunal mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amsalidz dzar. Akan dikumpulkan pada hari kiamat itu, akan dikumpulkan pada hari kiamat orang-orang yang sombong seperti semut dibentuk oleh Allah tuh. Kenapa dibentuk seperti semut? Karena di dunia dia merasa besar, di akhirat dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru tahu dia siapa yang sombong, siapa yang tidak boleh sombong. Kapan itu? Saat dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi saat dibangkitkan manusia itu badannya besar-besar. Orang yang sombong dibangkitkan badannya sebesar semut. Coba bayangkan, ketika kemudian ada suara supaya berkumpul di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, orang-orang yang sombong ini yang diciptakan oleh Allah seperti semut
maka dia akan kesusahan menuju panggilan itu. Kenapa? Karena membutuhkan waktu lama. Kita jalan kaki saja 2-3 kilo sudah pengkor kan gitu ya. Apalagi kecil menunggu panggilan itu. Sementara dia harus menyeak-nyeokkan dirinya, menghindari dari langkah-langkah kaki orang-orang besar. Tersiksa orang yang sombong itu. Itu pada hari kiamat tuh. Ya. Berarti yang pertama sebabnya kenapa orang bisa sombong itu karena kejahilan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ightirarul insan bimalihi wa jahihi wa quwwatihi. Ightirarul insan, tertipunya manusia dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, entah dengan hartanya, entah dengan kedudukannya, entah dengan kekuatannya, maka dia sombong. Jadi sombong itu pemicunya adalah harta. Sombong itu pemicunya adalah jabatan. Sombong itu adalah pemicunya kekuatan. Dia tidak punya jabatan tapi punya harta, sombong dengan hartanya. Dia tidak punya harta tapi punya jabatan, sombong dengan jabatannya. Dia tidak punya kedua-duanya tapi punya kekuatan, sombong dengan kekuatannya. Jadi pemicu sombong itu karena 3 perkara ini juga. Harta, kedudukan, dan kekuatan. Lihat kaum Ad. Ya. Kaum Ad itu, mereka memiliki kekuatan yang tidak dimiliki makhluk yang lainnya. Sampai Allah membahasakan dalam surah Al-Fajr itu, allati lam yukhlaq mithlahu fil bilad. Allah tidak pernah menciptakan makhluk seperti itu sebelumnya. Wajar karena kaum Ad itu fisiknya gede-gede, Bu. Ya. Itu kaum Ad itu tinggi-tinggi, bahkan melebihi tingginya Adam. Adam saja 60 hasta tingginya. Tapi kaum Ad itu 100 hasta. Ya. Kaum Ad itu 100 hasta. Jadi kalau 1 hasta setengah meter, ya. Jadi kalau Nabi Adam itu 60 hasta, kemudian kaum Ad 100 hasta, sementara 1 hasta itu setengah meter. Berarti kalau 100 hasta berarti 50 meter kan? Bangunan ini saja 3 lantai tidak sampai 50 meter. Paling tinggi 30 meter lah bangunan ini. Ini tingginya 50 meter, apa enggak seperti raksasa tuh? Ya. Cukup sampai di situ? Tidak. Kaum Ad diberikan kecerdasan dan dilimpahkan kekayaan. Artinya cukup 3-tiganya itu. Dia punya kekuatan, dia punya kedudukan, dia punya kekayaan. Itulah kaum Ad. Makanya di zaman itu dia menguasai dunia. Dan dia kalau menyerang sebuah musuh, dia tidak perlu mengutus pasukan. Ya. Dia cukup mengutus 1, 2, 3 orang saja, suruh menghancurkan itu mudah bagi mereka. Kenapa? Karena ras selain mereka kecil-kecil badannya. Sementara kaum Ad itu besar-besar badannya. Gimana raksasa mau dilawan? Oh, di zaman itu kan belum ada peralatan canggih kayak sekarang, ada nuklir, ada apa kan gitu ya. Sehingga ya tangan kosong atau pakai senjata, ya mudah mengalahkan musuh. Jadi mudah mereka itu menjajah negeri-negeri yang lainnya. Akhirnya kaya raya. Dari situlah kaum Ad sombong dan mengatakan, man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih kuat dibandingkan kami? Nah, ini ucapan sombong. Siapa yang lebih kuat dibandingkan kami? Siapa yang lebih kaya dibandingkan kami? Siapa yang berkedudukan dibandingkan kami? Sombong kaum Ad. Makanya Allah mengatakan, fa amma adun istakbaru fil ardi bighairi haq. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan di permukaan bumi tanpa ada hak yang dibenarkan. Apa yang terjadi? Diutus kepada kaum Ad Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Dinasihati. Ya. Tapi kaum Ad tidak menerima nasihat Hud. Justru Nabi Hud ditolak dan diingkari. Sampai akhirnya mereka pun meminta didatangkan azab kepada Nabi Allah Hud. Bayangkan, nantang Allah dan mengatakan, Hud, kalau engkau memang seorang nabi, datangkan coba azab Allah, azab Tuhanmu itu benar tak enggak, katanya. Bayangkan, berani tuh meminta kepada seorang nabi supaya mendatangkan azab. Allah kok ditantang. Siapa yang bisa nantang Allah? Akhirnya kemudian Hud marah, kemudian menakut-nakuti mereka bahwa sebentar lagi azab Allah akan datang kepada kalian.
Akhirnya kemudian Hud pun keluar sebelum datang azab itu dari negerinya Ad menuju Makkah Al-Mukarramah. Karena posisi Ad itu ada di kota Iram. Dan Iram itu letaknya di antara Oman dan Hadraul Maut. Keluar dari kota Iram, makanya Allah mengatakan Irama Dzatil Imad. Negeri Iram yang penuh dengan bangunan-bangunan yang sangat besar dan tinggi dan menjulang. Karena di antara kehususan kaum Ad itu dia bisa memahat bukit batu bisa menjadi istana. Saking kuatnya. Bukan untuk ditempati, tidak. Itu hanya sekedar main-main saja. Mereka membuat bangunan-bangunan besar itu. Tidak ditempati. Paling sekali-kali saja rumah singgah gitu. Tapi kecerdasan mereka terlihat dari seni mereka yang sangat tinggi itu. Dilihat ketika peninggalan kaum Tsamud. Jadi akhirnya Nabi Hud keluar dari negeri Iram menuju Mekah dengan orang-orang yang sedikit dari orang-orang yang beriman, karena akan turun azab kepada mereka. Akhirnya turunlah betul-betul azab selama 3 tahun, terjadi pacaklik hebat. Tidak turun hujan sementara kehidupan mereka dihidupi lebih banyak dengan dunia pertanian dan perladangan. Kalau tidak ada air kan masalah tuh. Ya. Akhirnya semua menjadi kering, binatang banyak mati, mulai manusia kelaparan dan satu persatu meninggal dunia. Akhirnya kemudian mereka pun mengutus beberapa orang untuk datang ke Mekah. Karena di Mekah itu ada berhala yang paling tinggi posisinya. Jadi mereka itu punya berhala yang bertingkat-tingkat begitu ya. Lah yang paling sakti itu berhala yang ada di Mekah katanya. Berangkatlah orang-orang ini ke Mekah menemui berhalanya. Ketika sampai di Mekah mereka pun datang ke berhalanya dan meminta agar berhala mereka menurunkan hujan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat suara dari langit bahwa permintaan mereka diterima. Inilah istidraj namanya. Bahwa mereka suruh pulang sebentar lagi akan dikirim awan. Sebelumnya suara itu menawarkan, kira-kira kalau aku kirim awan kepada kalian warnanya yang mana? Yang putih, yang merah, atau yang gelap gulita? Mereka mengatakan, ya tentu yang gelap itu yang banyak airnya. Kirimkan saja awan yang gelap katanya. Pulang tuh kaum Ad ke kaumnya, ke Iram. Selang beberapa hari dari kedatangan mereka dari Mekah meminta hujan kepada berhalanya, tiba-tiba datang dari kejauhan awan yang sangat hitam, kemudian memenuhi negeri Iram. Ya. Maka mereka mengira bahwa doa mereka mustajab. Mereka keluar semua, tidak tersisa mau anak kecil, orang remaja, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, yang hamil, yang tidak, semua keluar. Karena selama ini mereka sudah tidak tahan dengan azab Allah berupa pacaklik ini. Mereka ingin merasakan hujan yang deras yang akan mereka nikmati. Mereka tidak paham di balik awan hitam itu persiapan azab Allah untuk menyapu mereka. Ketika awan itu betul-betul sudah di kepala mereka, disitulah Allah datangkan badainya. Jadi kaum Ad itu dihempas oleh badai. Datang badai. Ya. Zaman itu kan belum ada namanya. Kalau sekarang kan banyak tuh nama-namanya. Ada badai Katrina, ada badai Santa Ana. Aneh juga saya itu. Kenapa nama badai itu rata-rata nama perempuan? Kalau laki-laki nggak ada. Oh, setelah saya pikir-pikir, ya karena yang suka angin-angin itu perempuan biasanya. Suka angin-anginan kan. Ya Pak ya. Tantar marah, tantar senyum, itu angin-anginan tuh. Jadi akhirnya kemudian datang badai itu luar biasa, menyapu semuanya. Mengangkat rumah, mengangkat pohon, mengangkat manusia, diangkatnya semua oleh badai itu. Kemudian diangkat ke langit. Sehingga tidak ada manusia dan bangunan dan pohon kecuali diangkat ke langit. Berapa hari? 7 malam 8 hari. Sab'ata layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Dia ada di langit ngapung, diputar-putar badai. Ya secara otomatis pasti matilah kan di atas tuh. Seminggu tak makan, cuman akan hidup, belum lagi diputar-putar
Apa enggak pening kepalanya, ditabrak-tabrakan, mati semua di langit. Kemudian setelah hari ke-8, maka Allah Subhanahu wa taala tumpahkan bangkai-bangkai yang ada di langit itu, sehingga Allah katakan ka'ajazin nakhlin khawiyah. Mereka seperti tunggul-tunggul kurma yang dilempar ke dalam bumi, menancap di bumi-bumi itu, mati semuanya. Subhanallah, kalau kita kiaskan dengan badai Santa Ana yang terjadi di California, yang sekarang-kadang ini lagi trending topik di medsos. Bagaimana datang badai Santa Ana yang katanya pengaruhnya membuat kering bumi, kering pohon, sesuatu yang basah kering sehingga mudah terbakar. Kita lihat kehancuran California, Los Angeles sana ya, kota yang sangat luar biasa indahnya, boleh dikata sorganya dunia bagi warga Amerika sana. Kota yang dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit nan indah luar biasa, belum lagi rumah-rumah mewah dan megah, belum lagi negara yang paling kaya dari negara bagian Amerika yang konon cukainya paling besar disumbangkan ke negaranya. Lihat, apabila Allah berkehendak kun fayakun, berawal dari api di atas bukit yang biasa terbakar setiap tahunnya, siapa sangka kemudian api itu bisa merambah ke perkotaan dan menghancurkan segalanya. Itu pun bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun. Seperti Israel ketika membumi hanguskan Gaza dan meratakan dengan tanah itu, perlu setahun 6 bulan baru rata tuh dengan tanah dengan bom bombardirnya. Tapi apa yang terjadi di California situ tidak butuh kecuali dalam waktu sesingkat-singkatnya, hanya 3 hari sudah habis. Bahkan sampai hari ini titik-titik api pun masih ada. Coba bayangkan, sehingga kita bertanya, ini azabkah atau tegurankah? Tapi yang jelas bahwa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Maha Perkasa, mampu menghancurkan segalanya. Ya wajar Ustaz, karena memang di situ memang negara yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah. Bahkan ada seorang selebritis mengatakan negara tanpa Tuhan katanya. Karena sebelumnya ada istihza dengan Allah, mengolok-olok Allah kan, yang diviral-viral itu, bahwa Allah itu diletakkan di bawah manusia, bukan di atas manusia. Bahkan pemimpinnya Donald Trump, dia mengatakan sebelum dilantik menjadi presiden, aku akan buat neraka di Timur Tengah kan. Dan itu pidatonya akan viral. Bisa dilihat di YouTube bagaimana kesombongan seorang Trump mengatakan kalau Palestina tidak menyerah kepada Zionis Yahudi, maka aku akan jadikan neraka bukan hanya Palestina, bahkan Timur Tengah. Dia mengatakan seperti itu. Belum lagi ucapannya terbukti, Allah balik ucapannya. Sekarang yang jadi neraka itu negaranya siapa? Negara dia sendiri menjadi neraka jahanam dunia, terbakar dalam tempo singkat-singkatnya, persis seperti kaum Ad yang hanya 7 malam 8 hari rata dengan tanah. Nah, ini sudah hampir 1 pekan lebih. Bahkan kalau saya lihat di YouTube itu ada orang yang menerbangkan drone dari atas tuh, ya. Itu California itu, Los Angeles itu persis seperti galengan sawah. Persis seperti galengan sawah. Kita lihat, ya. Seperti sawah habis dicangkuli itu dari udara tuh. Makanya kita perhatikan coba foto-foto atau video-video sebelum hancur dan setelah hancur. Beda banget kontras. Ya. Jadi ada di situ yang menyoting sebelum kehancurannya, bagaimana indahnya kota Los Angeles itu, bayangkan. Dengan Hollywoodnya yang menurut mereka segala-galanya gitu ya. Tapi lihat kalau kuasa Allah datang, persis seperti galengan sawah. Di mana tuh rumah-rumah artis yang megah itu? Di mana tuh gedung-gedung pencakar langit yang indah itu? Di mana pula destinasi wisata yang digembar-gemborkan, tidak ada yang lebih indah dibandingkan di California sana. Semua nggak ada. Nah, itu semua kuasa Allah. Kenapa bisa terjadi? Sekali lagi, karena kesombongan. Ya, itu semua karena kesombongan orang-orang yang ada di barat sana, dan kesombongan yang terulang-ulang itu masalahnya. Setiap pemimpinnya itu, siapapun yang jadi pemimpin di barat itu,
Nampak kesombongannya. Kesombongan yang terulang-ulang itu bahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, al-ightira atau ightirarul insan bimalihi wa jahihi wa quwwatihi. Ya. Memang habis baterainya ini. Iya. Enggak apa-apalah, suara saya kan menggelegar. Jadi bisa didengar sampai ke bawah. Ya. Kemudian yang ketiga, tughyanut ta'ah. Tughyanut ta'ah. Mereka melampaui batas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat sombong juga, melampaui batas dalam ketaatan. Harusnya taat itu diberikan kepada Allah, diberikan pula kepada selain Allah. Contoh umpamanya Fir'aun. Fir'aun ini dia berkonspirasi dengan Haman, perdana menterinya. Karena Fir'aun sendiri tahu dia bukan Tuhan, tapi dia ingin dipertuhankan, itu masalahnya. Dan ngaku Tuhan di hadapan rakyatnya. Akhirnya apa? Membuat konspirasi dengan gubernurnya namanya Haman. Salah satu konspirasinya adalah Haman ini kan gubernur setia. Haman pun tahu Fir'aun bukan Tuhan, ya. Tapi Haman pun sudah tahu Fir'aun bukan Tuhan hanya karena ingin supaya kedudukan dia tetap berada di situ. Jadi kedudukan Haman itu supaya tidak dipecat lah bahasanya. Akhirnya dia menjilat penguasa. Jadi menjilat Fir'aun si Haman itu. Jadi membuat semacam konspirasi sandiwara supaya betul-betul rakyat Mesir itu betul-betul menganggap Fir'aun itu Tuhan. Dengan cara apa? Allah mengatakan kisahnya dalam Quran. Berkata Fir'aun kepada Haman, "Ya Haman, ibni li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadiba." Wahai Haman, kata Fir'aun, buatkan untukku bangunan tinggi atau menara pencakar langit. Kalau bisa menara ini sampai menembus pintu-pintu langit, kata Fir'aun. Aku ingin lihat di mana Tuhannya Musa itu, katanya. Sombong tidak? Dia mau nyari Tuhannya Musa di langit. Ya. Untuk apa melihat Tuhannya Musa? Kalau ketemu kubunuh Tuhannya Musa, supaya dialah satu-satunya Tuhan yang maha tinggi. Karena Tuhannya Musa yang tinggi sudah kubunuh, sehingga akulah Tuhan yang paling tinggi. Makanya Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Akhirnya Haman pun membuat menara tinggi sekali. Kemudian setelah menara itu jadi dengan romusannya, pekerja-pekerja paksa dibuat menara itu. Kan itu keinginan Fir'aun di zamannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia Tuhan. Dibuat menara itu entah berapa tahun lamanya sampai jadi, melambung sampai ke langit. Kemudian Fir'aun dan Haman merencanakan konspirasi ketuhanan. Dia pun menyediakan daging, potongan daging yang sudah dilumuri dengan darah. Kemudian diletakkan di bangunan yang paling tinggi, diikat. Kemudian disiapkan busur dan juga anak panah dari bawah. Maka masyarakat Mesir dikumpulkan untuk menyaksikan eksekusi Tuhannya Musa, katanya. Sambil memegang panah dan busurnya dilesatkan ke langit, rakyat Mesir bisa dibodoh-bodohi Fir'aun. Padahal sudah direncanakan bahwa panah itu akan melesat kemudian menancap di potongan daging yang ada di atas yang sudah digantung oleh Haman itu, kemudian dijatuhkan. Seolah-olah Fir'aun berhasil memanah anggota badan Tuhannya Musa. Maka daging itu kemudian dijatuhkan persis di hadapan masyarakat Mesir dengan penuh dengan darah. Lihat, kata Fir'aun, aku sudah membunuh Tuhannya Musa. Rakyat Mesir dibego-begoin sama Fir'aun. Coba bayangkan. Dari situlah dia mengatakan, malakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Sekarang saya Rob kalian yang paling tinggi. Tuhan Musa sudah kubunuh, katanya.
Itulah sebabnya Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la dalam surah Al-A'la itu. Saya Rabb kalian yang paling tinggi. Congkak dia. Karena dia sudah membuat konspirasi, menyesatkan orang banyak orang Mesir. Akhirnya sebagian orang Mesir percaya dan mengatakan Fir'aun itu Tuhan. Datanglah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam kutukan demi kutukan datang. Disebarnya kutu di mana-mana. Sampai Fir'aun pun penuh dengan kutu rambutnya. Sibuk dia menghilangkan kutu di rambutnya. Itulah satu-satunya Tuhan yang berkutu, Fir'aun. Ya. Tuhan kok ada kutunya, ini gimana ceritanya? Sampai sibuk dia bersihkan kutu di kepalanya, karena kutu di mana-mana. Kalau memang dia Tuhan, dia tidak harusnya dia membersihkan kutu itu, tapi tidak bisa menghilangkan kutu ada di mana-mana. Apabila dia singkap selimutnya, kodok pula di mana-mana. Bukan cebong, kalau cebong anaknya. Ini kodok. Ya. Kodok di mana-mana. Ya. Apabila dia mau minum di sungai, tiba-tiba sungainya jadi darah. Kemudian apabila dia melihat ke halaman penuh dengan belalang, subhanallah, kutukan Allah turun. Kalau memang Fir'aun Tuhan, harusnya dia bisa menghilangkan itu. Malah kemudian datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. Lah katanya sudah dibunuh Tuhannya Musa. Kenapa sekarang minta supaya Musa berdoa kepada Tuhannya agar dihilangkan? Akhirnya betul-betul dihilangkan. Gak percaya juga, masih juga ngaku Tuhan. Dasar Fir'aun. Ya. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun melihat Bani Israel kayaknya tidak bisa lama di Mesir. Harus dibawa ke tempat lain supaya tidak terpengaruh dengan ajaran Fir'aun dan juga masyarakat Mesir. Hijrahlah Musa dengan Bani Israel. Dikejar sama si Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika sampai di lautan, bingung ti Bani Israel ini. Ini jalan buntu ini. Balik tak bisa karena tentara Fir'aun sudah ada di belakang mereka. Mereka mengatakan, wa inna lamudrakun. Wahai Musa, mereka sudah melihat kita, bagaimana kita ini nasibnya? Tapi Musa ingin menyadarkan Bani Israel bahwa Tuhan kita ini jauh lebih kuat dibandingkan dibandingkan Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, jangan khawatir. Kebersamaan kita dengan Allah, Zat yang maha kuat dan kokoh itu pasti akan menunjukkan jalannya. Dari situlah datang mukjizat Allah kepada Musa agar Musa memukulkan tongkatnya sehingga terbelahlah lautan menjadi 12 jalan. Karena 12 kabilah. Maka Musa mengatakan, melintaslah kalian segera. Akhirnya semua Bani Israel melintas lautan itu. Ketika mereka sudah sampai di penghujung lautan, rupanya Fir'aun mengejar. Dan ketika sampai di tengah-tengah lautan, sementara Bani Israel dan Musa sudah di pinggir lautan, disitulah Allah perintahkan lautan untuk menenggelamkan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun pun tenggelam. Lihat bagaimana Tuhan bisa tenggelam. Itulah Fir'aun. Ketika kemudian hampir tenggelam dan hampir mati, Fir'aun ini sempat mengatakan la ilaha illallah. Dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengatakan amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku menjadi berserah diri mengikuti ajaran Musa, katanya. Tapi buat apa si Fir'aun tobat? Nyawa sudah di tenggorokan, tidak mungkin dibalikkan lagi ke dalam badannya. Sehingga Rasul mengatakan innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah itu menerima tobatnya hamba kalau nyawa belum ditenggorokan. Kalau sudah ditenggorokan, percuma mau teriak-teriak tobat pun gak akan diterima. Maka ketika Fir'aun terus mengatakan amantu, aku beriman, jengkel Jibril. Datang dia, masuk ke dalam lautan, diambilnya tanah lautan, disumpalkan di mulutnya. Kata Nabi SAW, kenapa Jibril melakukan seperti itu? Makhafatan an yudrikahul maut, makhafatan an yudrikahur rahmah. Karena Jibril takut kalau seandainya orang sekejam Fir'aun ini mendapatkan rahmat Allah, makanya disumpal supaya dia diam. Akhirnya dia mati kena azab. Lihat, orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la dengan sombongnya,
Bahkan dia mengatakan bahwa seluruh kerajaan Mesir itu milikku. Bahkan seluruh sungai-sungai, pantai-pantai dan lautnya berada di telapak kakiku. Ketika dia sombong dengan air, Allah tenggelamkan juga dengan air. Maka terkadang azab itu sesuai dengan ucapannya. Dia sombong dengan air, lautan itu milikku, ini semua milikku. Akhirnya Allah tenggelamkan. Betul milikmu, masuk kau ke situ. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini karena tughyan. Dia tughyan, melampaui batas. Atau contoh yang kedua, lebih daripada itu, siapa? Raja yang dikenal dalam Al-Quran, Namrud. Itu Namrud lebih hebat lagi. Ya, Namrud itu lebih hebat lagi. Ini baterainya ada nih, tapi mungkin itunya mungkin. Oh boleh. Jadi Namrud ini bukan seperti Fir'aun, Bu. Kalau Namrud itu kekuasaannya jauh lebih besar, lebih luas lagi. Karena kalau Fir'aun kan hanya setakat Mesir aja. Tapi daerah-daerah yang lain tidak dikuasai Fir'aun. Ya. Tapi kalau Namrud ini kekuasaannya mencakup 7 iklim dunia. Hampir sebagian besar dunia itu dikuasai Namrud. Makanya para ulama mengatakan ada 4 raja yang pernah menguasai dunia, 2 mukmin, 2 kafir. Adapun yang mukmin Sulaiman dan Dzulqarnain, adapun yang kafir Namrud dan Bukhtun Nasr, sama-sama kerajaan Babil. Jadi mereka raja Babylon yang ada di Irak, ya. Jadi dua-duanya penguasa dunia itu, mau si Bukhtun Nasr yang pernah membakar Palestina dan menangkap orang-orang Yahudi di zamannya, ataupun Namrud di masa kekuasaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namrud juga sama dengan Fir'aun, ngaku Tuhan. Ya, Namrud itu. Ceritanya begini. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dibakar oleh salah satu raja kecil bawahan Namrud di Irak sana. Tapi ketika Ibrahim dibakar nggak ada apa-apa. Karena api itu menjadi dingin dan tidak membahayakan Ibrahim dan tidak mencelakakan Ibrahim. Hanya bajunya yang terbakar tapi badannya sehat-sehat saja. Lah kisah pembakaran Ibrahim ini sampai ke telinga Namrud. Kok ada ya orang dibakar kok nggak mati, sementara Namrud itu ngaku Tuhan, itu masalahnya. Ya, berarti kan dia lebih sakti kan gitu. Namrud aja dibakar bisa mati, ini ada orang dibakar tak mati-mati kan begitu. Penasaran tuh si Namrud. Akhirnya pengen ngundang orang yang dibakar nggak mempan itu. Maka dipanggillah Ibrahim ke istananya. Kemudian ditanya, bagaimana kau dibakar tidak bisa mempan api itu wahai Ibrahim, kata Namrud. Karena kata Ibrahim, yang menjadikan aku tidak dibakar adalah Allah yang telah menghidupkanku dan yang akan mematikanku. Ketika dia mendengar kalimat itu, kalau itu kemampuan Tuhanmu, aku pun bisa. Ana uhyi wa umit, aku pun bisa menghidupkan dan bisa mematikan, katanya. Kata Ibrahim, bagaimana caranya wahai Namrud? Akhirnya Namrud pun mengatakan, kemarikan datang 2 orang dari penjara. Didatangkan 2 orang dari penjara, yang satu dibantai mati, yang satu dilepaskan. Kata Namrud, lihat aku bisa menghidupkan dan mematikan, katanya. Tuh aku matikan tuh yang satu, ini yang satu ku bebaskan, ku hidupkan, katanya. Ibrahim tahu bukan itu maksudnya. Kalau itu semua orang juga bisa kan gitu ya. Tapi Ibrahim tidak mau melanjutkan, karena ini urusan darah masalahnya. Maka Ibrahim mengganti topik pertanyaannya dan mengatakan, wahai Namrud, Tuhanku, kata Ibrahim, dia bisa mendatangkan matahari dari arah timur. Sekarang kau datangkan dari arah barat. Fa'ti biha minal maghrib. Datangkan dari arah barat. Ya itu sudah nggak bisa lah, bukan kuasaan si Namrud. Maka Namrud mengatakan, fabuhital ladzi kafar, dia pun terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ya. Maka setelah Ibrahim pergi, dia terpikir dengan Ibrahim, siapa si Tuhan Ibrahim ini? Kenapa dia memberikan kesaktian? Kalau Ibrahimnya saja sesakti begitu, berarti Tuhannya lebih sakti lah kan begitu. Sementara dia ngaku Tuhan, si Namrud ini. Akhirnya kasusnya sama dengan Fir'aun. Dia meminta kepada Perdana Menterinya untuk dibuatkan Burju Babil namanya. Menara Babil
Kalau ibu bapak tengok di internet, tulis aja Burju Babil, itu akan keluar gambar menara yang melingkar, yang sangat besar konon. Ini konon ya, saya konon karena tidak ada Quran, tidak ada sunnah. Ini kisahnya Israiliyat. Mengatakan Burjul Babil itu, menara Babil yang menjulang sampai ke langit itu kalau memutari tangga yang melingkar sampai ke atas itu, hari ini kita naik satu anak tangga, 1 tahun kemudian baru sampai di atasnya tuh. Saking tingginya itu Burjul Babil itu. Ya bagaimana itu ya kan? Makanya ini pun salah satu bentuk penentangan Namrud, ingin dianggap Tuhan. Sama juga dia ingin mencari Tuhannya Ibrahim ke langit sana. Dibuatnya menara. Ya. Tapi karena Namrud congkak, akhirnya Allah hancurkan Burju Babil itu. Rata dengan tanah. Kalau masih ada tidak dihancurkan Allah, mungkin jadi destinasi wisata, mungkin sudah diresmikan UNESCO mungkin ya, menjadi ya tempat wisata mungkin hari ini. Tapi Allah hancurkan semuanya. Ketika itu Nabi Ibrahim datang kepada Namrud, dan Namrud menantang untuk melawan Tuhan Ibrahim dan mengatakan, wahai Ibrahim, di mana Tuhanmu? Ayo kita perang dengan pasukanku, katanya. Kata Ibrahim dengan tenangnya, siap. Kapan kira-kira peperangan kita? Kata Namrud, terserah engkau. Kata Ibrahim, baik. Hari ini kau siapkan pasukan yang banyak. Besok setelah matahari terbit meninggi 1 tombak, Tuhanku akan datang dan pasukannya. Maka Namrud dengan semangat ingin perang melawan Tuhan Ibrahim, menyiapkan pasukan. Bayangkan, Tuhan dilawan. Ya. Disiapkan tuh pasukannya tuh. Ibrahim tenang-tenang aja malam itu, ya tidur, ya apa masalahnya? Bukan dia yang berhadapan dengan tentara Namrud. Allah yang akan berhadapan. Setelah datang waktunya matahari terbit meninggi 1 tombak, Ibrahim datang sendirian. Ketika berjumpa dengan Namrud, Namrud tertawa. Mana pasukan Tuhanmu? Kenapa kau sendirian, katanya. Kata Ibrahim, tenang. Setelah matahari meninggi 1 tombak, lihat nanti apa yang terjadi, katanya. Rupanya betul, setelah matahari terbit 1 tombak, apa yang terjadi? Langit menjadi gelap. Gelap segelap-gelapnya. Disitulah datang tentara Allah. Apa tentara Allah? Nyamuk entah berapa jumlahnya mengepul di atas langit dan siap menyengat semua tentara Namrud. Itulah tentara Allah. Allah kirimkan tentara dari binatang yang paling lemah, nyamuk. Yang kalau ibu disengat, ditepak aja mati tuh si nyamuk itu. Itu karena satu, Bu. Coba kalau bawa kawan. Ya. Ini kawannya bukan 1.000, 2.000, entah berapa juta tuh kawannya tuh. Tiba-tiba kemudian menyerang tentara Namrud, menyedot darahnya, memakan dagingnya sehingga tinggal tulang belulang saja. Namrud ketakutan, lari dia ke dalam istananya sembunyi. Allah takdirkan ada pula satu tentaranya, Allah berupa nyamuk, ikut di belakangnya, masuk pula ke ruangan tempat bersembunyi Namrud itu. Tanpa sadar masuk di lubang telinganya, bersarang bertahun-tahun di kepalanya, sehingga sampai mengakibatkan gegar otak. Sakit kepala setiap hari Namrud. Sampai ketika datang sakit kepalanya, dia ngomong kepada pembantunya, pukulkan kepalaku dengan sandal. Jadi setiap hari dipukul dengan sandal, apa enggak gegar otak tuh? Akhirnya hari-hari dipukul sandal, mati dengan sandal bapaknya, si Namrud tuh. Ya. Bayangkan raja penguasa 7 iklim bisa mati gara-gara sandal. Ya, gara-gara, ya iyalah, cobalah ibu praktekkan hari-hari dipukuli sandal japit, tok, tapi gak mati lama-lama orang tuh. Itu tidak lain karena satu tentara Allah berupa baudoh nyamuk yang bersarang di kepalanya. Sekelas Namrud, Allah hinakan dengan seekor nyamuk. Itulah kesombongan namanya. Ya, jadi jangan pernah sombong. Nah, ini juga diantara sebab-sebab kesombongan. Kemudian at-tafakhur bil ansab. Tadilah contohnya berbangga dengan nasab. Itu juga pemicu adanya kesombongan. Tahu nggak siapa nih yang buat jalan tuh? Kakek buyutku tahu, katanya. Ya, tahu, semua orang juga tahu kan. Kenapa harus dibicarakan? Yang bangun masjid ini kamu tahu, emang siapa? Itu semua kakekku, katanya. Nah, ini kan namanya kesombongan tuh. Ya. Ini semua jasa anakku, kalau ibu-ibu kan gitu. Ini semua jasa anakku tuh. Anak yang mana? Pokoknya anakku lah. Pokoknya anakku. Nah, ini tafakhur bil ansab. Kemudian juga yang terakhir, al-ijab bil jamal. Takjub dengan keindahan yang Allah berikan.
Merasa paling putih kulitnya, menghina yang hitam. Merasa paling cantik wajahnya, menghina yang pesekan. Merasa paling tinggi, menghina yang cebolan. Dan begitu seterusnya. Ingat bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita mulai dari dilahirkan dari rahim siapapun, itu bukan pesanan, Bu. Bukan. Kalau ibu bisa pesan, tentu ibu akan milih saya ingin lahir dari rahimnya orang-orang mulia, orang-orang kaya supaya enggak belangsak hidupnya kan. Tapi kan kita ini tidak ada pilihan. Karena itu bukan permintaan, itu sudah takdir Allah. Kita keluar dari rahim ibu yang miskin, tidak dari yang kaya, itu sudah takdirnya, bukan pesanan. Kalau pesan ya enak lah kalau ada pesanan kan. Pamannya kulitnya putih itu pun bukan pesanan. Ya, kalau kita bisa pesan, janganlah lahir kulitnya hitam belang kan gini. Tapi juga Allah takdirkan sudah hitam belang lagi. Ya, kalau sawo matang masih mendingan, sawonya pula ada busuk kan. Jadi ada orang-orang itu yang tidak terima, seolah-olah Allah tidak adil. Padahal yang namanya warna kulit, bentuk tubuh, tinggi, pendek, cantik, jelek, ganteng dan begitu seterusnya, itu semua adalah qadrat dari Allah, bukan pesanan kita. Makanya kenapa dalam Islam itu siapa yang mencela fisik manusia sama dengan mencela yang menciptakannya. Kalau kita katakan si fulan pesek, berarti mengatakan Allah yang telah membuat dia pesek. Jadi kita mencela Allah jadinya. Itu semua titipan dari Allah dan bukan pesanan kita, sehingga kita harus menerima qadrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu ada hikmahnya. Kenapa? Karena kehidupan dunia, kehidupan kita ini bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan setelah kematian kita. Itulah sorga, kenikmatan yang sesungguhnya. Sebab kalau seandainya mata kita ini hanya terpejam satu melek satu, ya, hanya melihat sisi dunia dan tidak pernah melihat sisi akhirat, maka selamanya kita tidak akan mengatakan Allah itu maha adil. Karena yang namanya di dunia itu ya tadi contohnya, siapa sih yang ingin kita dilahirkan dalam kondisi miskin? Tidak ada yang mau. Siapa yang ingin dilahirkan dalam kondisi cacat? Tidak ada yang mau. Maunya orang itu dilahirkan di rahim orang kaya, setelah dia lahir jadi kaya, kemudian dia punya cantik, punya ganteng dan begitu seterusnya. Tapi kan Allah beda-bedakan, yang ini lahir dari perutnya ibu ini, yang ini dari perutnya ibu itu. Yang ini hitam, yang ini lebih hitam gosong lagi. Yang ini putih-putih sekali dan begitu seterusnya. Lah, itu di dunia. Ya, di dunia itu memang seperti itu. Allah sudah membagi-bagikan. Boleh jadi yang hitam kelam itu ahli sorga, boleh jadi yang putih bersih itu ahli neraka. Itu kalau dunia tuh. Tapi kalau kita memandang kacamata dunia dengan melihat akhirat, maka tampaklah keadilan Allah di situ. Bahwa dunia ini hanya darul ikhtibar, tempat kita ini diuji oleh Allah. Sanggup nggak dengan ujian itu? Ya, makanya supaya kita tidak sombong, jangan pernah al-i'jab bil jamal. Jangan takjub, merasa bangga dengan jamal, keindahan yang Allah berikan kepada kita. Tapi syukuri. Ya, karena itulah bentuk ketidaksombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara uraian, walaupun masih banyak karena sudah 11:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, 1-2 pertanyaan silakan. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.